Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel saya. Semoga bermanfaat di trik kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Semoga pemirsa, penonton, teman-teman semuanya diberikan kelancaran rezeki. Salam sukses, salam berkarya. Oke teman, di sini saya ada sebuah komponen elektronik yaitu yang banyak dijumpai di toko, dan kebetulan untuk komponen seperti ini sangat familiar sekali dan sering ada di thumbnail saya, yaitu sebuah sun resistor dan berfungsi sebagai alat tes beban dari sebuah aki, baik aki kering maupun aki basah, dan sangat simpel sekali digunakan. Ini kemarin ada yang berkomentar tentang apa fungsi dari sebuah komponen ini, yaitu sun resistor dengan nilai 5 watt 0,22 ohm, dimana saat digunakan ini akan menghasilkan arus yang cukup besar sekali saat dites pada bagian positif dan negatif aki. Jadi saat digunakan mungkin arus yang mengalir sekitaran 20 sampai 30 ampere, jadi sangat besar sekali. Dan jika terjadi pemasangan pada saat dilakukan pada bagian positif dan negatif aki, ini akan terjadi penurunan tegangan pada sebuah aki sesuai dengan kualitas atau keadaan dari suatu aki yang akan kita tes. Dan kebetulan sekali di sini ada sebuah komponen lain yang bisa digunakan untuk alat perbaikan aki, dimana untuk alat tersebut kita bisa mengetahui dari fungsi-fungsi yang ada pada bagian-bagian di sebuah komponen. Oke teman, yang pertama ada sebuah di sini ada sebuah regulator atau kiprok dari sebuah motor yang warna hijau. Ini kebanyakan punyanya motor karburator, dimana di sini ada pada motor Vega ZR, Honda Absolute Revo, maupun Vario 110, Vario maupun Beat karburator. Ini mempunyai ataupun Shogun 125, Satria FU memiliki kiprok atau regulator seperti ini, dimana fungsi dari regulator atau kiprok ini adalah sebagai penyara arus pada sebuah kelistrikan motor. Di sini ada jalur atau sumber arus yang bisa menghasilkan sebuah tegangan pada sebuah motor, yaitu sebuah spool pengisian di dalam magnet motor. Di sini ada kumparan atau lilitan kawat tembaga dengan ukuran 0,8 sampai 1 mm. Dan di sini ada beberapa jumlah lilitan, dan untuk lilitannya di sini arahnya untuk yang pertama akan ke kanan, kemudian kedua lilitannya ke kiri, dan di sini berjumlah 4 lapis secara rapat. Untuk cara atau bentuk dari lilitannya ini rapat dan rapi, sangat kuat sekali. Ini berpengaruh sekali terhadap hasil yang akan dikeluarkan oleh tegangan pada sebuah spool pengisian. Dan tentunya bahan yang digunakan juga akan berpengaruh sekali. Bahannya di sini untuk yang orisinil atau bawaan motor itu biasanya dari tembaga, dimana menghasilkan arus yang kuat dan stabil. Berbeda sekali jika ini terbuat dari aluminium, ataupun jika saya kerik seperti ini berwarna abu-abu, ini akan berpengaruh sekali. Walaupun voltase atau tegangan yang dikeluarkan ini tinggi, tetapi arusnya kurang kuat, atau cipratan atau percikan pada saat dites pada kabel pengisian ini kurang begitu kuat. Ini bisa disebabkan oleh
bahan yang digunakan. Untuk yang kedua di sini kebetulan ada beberapa konten yang mungkin pernah saya lihat dari sebuah katakanlah di sini rumah dari 10 setnya ini yang ori dan mungkin ukurannya ini presisi. Presisi sama seperti ukuran dari bawaan motor. Ini adalah kondisi bagus. Di dalam magnet akan pas berada di bagian tempatnya situ dan terjadi celah yang mungkin sesuai dengan standar di sebelumnya atau standar pabrikan motor, celah antara magnet, magnet bulat di dalam sini, kemudian di antara magnet dan di antara rumah sepulnya sini ini ada celah atau jarak dan ada sesuai ketentuan dari bawaan asli motor atau dari bawaan pabrik supaya hasilnya ini benar-benar kuat dan stabil. Jadi bahan juga perlu, kemudian bentuk fisik atau ukuran dari fisik ini sangat penting sekali karena untuk otomotif di sini nilai ukurannya adalah milimeter. Ukurannya milimeter dibagi 100 katakanlah seperti itu. Jadi sangat detail sekali atau sangat presisi sekali untuk ukuran antara jarak rumah sepulnya sini dan celah di magnetnya sini. Karena saat digunakan di motor ini ada magnet kutub utara dan selatan, ini akan membentang antara bagian atas dan bawah, kemudian melewati sepulnya sini dan akan menghasilkan tegangan atau voltase. Dan saat ini berputar sesuai dengan putaran mesin, katakanlah di stasionernya itu 1500 rpm, ini akan menghasilkan voltase mungkin 12 volt. Tetapi jika kondisi motor ini kita gas setengah atau kita gas setengah, itu sekitaran 4000 sampai 5000 rpm, di gas putaran tengah, ini akan menghasilkan voltase mungkin 60, jadi arusnya juga besar, voltasenya juga tinggi sekali. Karena di sini bahan, kemudian celah, jika kondisi penggantian sepul ini yang bukan ori mungkin yang bukan bawaan motor mungkin harganya terjangkau, mungkin ada perbedaan yaitu kepresisian jaraknya sini dan bahan yang digunakan ini akan berpengaruh besar terhadap hasil yang akan dihasilkan atau dikeluarkan oleh kabel warna putih di sepul pengisian ini. Jadi saat di RPM 4000 sampai 5000, katakanlah di sini 60 volt outputnya, 60 volt AC. Kemudian jika di RPM full atau mungkin 9000 saat kita gas penuh, ini akan menghasilkan voltase yang cukup tinggi sekali, yaitu mungkin sekitaran 100 volt. Teman, dan di sini adalah tugas dari sebuah regulator atau kiprok motor. Jadi saat digunakan di motor, di sini ada sebuah aki 12 volt seperti ini. Aki 12 volt dengan kapasitas 12 volt 5H, dimana untuk aki ini harus benar-benar pengisiannya sangat sensitif sekali untuk aki kering, yaitu harus di atas 14,5 volt. Kemarin mungkin ada yang bertanya, mungkin baru mengenal dunia otomotif tentang sebuah perbaikan atau sistem pengisian aki kering maupun aki basah atau aki 12 volt, di mana standar dari semua pabrikan motor saat kita ukur pada bagian positifnya ini, positif dan negatif, ini akan menghasilkan output voltase pada kiprok motor ini 14,5 volt. Jadi harus 14,5 volt, ini dikatakan sistem kelistrikan motor ini di golongan atau kategori aman. Jadi kita gunakan beberapa waktu, bahkan 2 tahun sampai 5 tahun, ini akan baik atau bagus keadaan akinya, jadi tidak mengalami masalah seperti overvoltase maupun drop, atau tidak adanya arus atau sistem pengisian pada aki ini, pada sebuah aki motor.
Oke teman, dan di sini untuk beberapa pin pada aki ini, pada kiprok yang warna hijau ini. Oke, saat di kondisi putaran mesin, oke, katakanlah di 5000 rpm menghasilkan input voltase di 60 volt bagian inputnya ini. Oke, dan kemudian di bagian positifnya sini yang ke aki ini akan menghasilkan 14,5 volt, dan sisa voltase dari input di bagian dari spool ini yang warna putih ini akan dikembalikan lagi ke ground atau bodi motor. Jadi di sini nanti akan menghasilkan voltase 14,5 volt di bagian positifnya ini. Oke, dan sisa voltase akan dikembalikan lagi ke ground yang menyebabkan kiprok atau regulator ini diberikan sirip atau pendingin supaya nanti bisa melepas panas yang dihasilkan oleh rangkaian di dalam kiproknya sini. Oke, seperti ini. Oke teman, dan di sini mungkin kita bisa gunakan alat ini, yaitu sebuah regulator atau kiprok motor untuk sistem perbaikan atau pengisian aki, dimana kita bisa gunakan di bagian 3 bagian ini. Mungkin teman-teman yang mempunyai kiprok seperti ini dan tidak terpakai, ini bisa digunakan untuk kiprok motor yang mengalami masalah sistem penerangan lampunya sering putus, tetapi spool atau sistem pengisian aki ini masih normal, bisa digunakan untuk sistem perbaikan aki atau sebagai alat cas, dimana input ini akan ke pengganti dari spool. Kita pakai trafo yang CT yang 18 volt. Oke. Kemudian di bagian kiri bawah, kanan kiri atas ini ke bagian negatif, dan kanan bawah ini adalah ke bagian positif aki. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini untuk masalah yang terjadi pada sistem kelistrikan motor, yaitu sebuah penyimpanan arus. Mungkin aki yang kita pakai ini mungkin jarang sekali digunakan motornya. Jarang sekali digunakan motornya, dan mungkin sering ngedrop ataupun arusnya atau nilai voltasenya mungkin tidak begitu tidak begitu besar, atau nilai voltasenya di bawah nilai standarnya pada aki 12 volt. Karena di sini sudah saya bongkar dari aki kering 12 volt 5Ah ini, yang mengalami masalah pada bagian selnya di sini. Pada bagian selnya ini sudah saya bongkar, saya lihat nilai voltasenya. Untuk standarnya di sini 12,4 volt. 12,4 volt ini dikatakan aki yang masih bagus. Dan di sini sudah saya bongkar, saya gergaji pada bagian sebelah sini, sebelah tengah sini, kemudian bawah sini, sampai sini ini sudah saya gergaji, dimana saat saya lakukan perbaikan ini beberapa kali nilai voltasenya atau mungkin arusnya tidak keluar. Jadi di sini saya siapkan sebuah sun resistor seperti ini. Untuk alat tes bebannya ini sangat simpel sekali, dan bagaimana untuk hasilnya. Sebentar bos. Di sini saya akan coba mengukur nilai voltase pada aki ini. Untuk nilai voltasenya adalah 6 volt, 10 volt, naik turun tidak stabil, 11 volt. Dan saya akan coba tes nilai voltasenya. Coba saya tes memakai beban arus menggunakan sun resistor.
seperti ini. Oke. Untuk voltasenya langsung turun. Voltase langsung turun ke 6 volt, ke 1 volt. Oke, nilai voltasenya turun ke 1 volt. Oke, seperti ini. Dan percikan di sini sangat kecil sekali di bagian kawatnya sini, kawat resistornya. Oke, kecil sekali. Oke, percikannya kecil sekali. Oke teman, dan di sini sudah mengalami masalah pada bagian di dalam plat sambungan selnya. Oke, di sini agak hangat untuk sun resistornya. Oke, agak hangat seperti ini. Oke teman, dan di sini untuk plat sel akinya sudah mulai bermasalah pada aki 12 volt ini. Oke, untuk yang pertama di sini standarnya saat pengukuran untuk aki yang normal. Oke, dimana saat kita pasang seperti ini untuk aki 12 volt karena standarnya di 12,4 volt. 12,4 volt. Jadi setiap lubangnya ini ada 6 buah. 12,4 dibagi 6. Jadi setiap lubangnya ini menghasilkan 2,05 volt. Oke, 2,05 volt. Tetapi di sini untuk hasilnya ini cuma 10,3 volt. Ini ada bagian beberapa sel atau sambungan dari selnya ini mengalami resistansi atau seperti sun resistor ini mengalami kerenggangan atau nilai resistansi atau nilai ohm atau nilai tahanan pada setiap plat selnya ini yang bisa menyebabkan turunnya voltase mungkin karena renggang. Oke, mungkin karena renggang ataupun mungkin keropos, ini bisa terjadi. Jadi di sini saya akan coba mengecek pada bagian aki ini. Oke, ini sudah saya lakukan sebelumnya. Oke, di sini saya cek bagian yang bermasalah langsung, bagian bermasalah. Untuk yang pertama di sini, oke, untuk kondisi aki ini akinya beli baru tetapi jarang dipakai, dan di sini akan mengalami masalah seperti ini. Tadinya akinya ini akinya ini voltasenya sangat rendah sekali, mungkin di bawah 5 volt. Tadinya cuma 4 volt, dan setelah saya lakukan beberapa perbaikan ini voltasenya naik bagus, tetapi langsung ngedrop lagi saat dipasang di motor. Ini langsung hilang strumnya atau arusnya langsung hilang. Tadinya saat pengetesan itu arusnya besar, kemudian saat dipakai di motor untuk starter langsung ngedrop seperti ini tadi. Jadi tidak bisa digunakan untuk kelistrikan motor. Saat dites menggunakan sun resistor ini langsung ke 0 volt. Tadinya itu normal, bisa menyalakan lampu dengan terang. Dan setelah saya cek beberapa sambungan plat selnya, ini saya gunakan obeng tipis seperti ini. Saya agak cukit-cukit seperti ini untuk melihat celah pada bagian sambungan plat selnya. Seperti ini. Saya gerak-gerakkan seperti ini. Ini ada bagian satu yang terlepas. Ini yang bagian di negatif. Di sini sudah mulai terlepas. Ini agak ini kelihatan sekali. Di sini saat saya gerakkan seperti ini akan terjadi perubahan voltase pada bagian pada bagian avonya, nilai voltase avonya seperti ini sudah lepas ini. Masih terhubung tapi sudah lepas. Coba saya jauhkan.
Coba saya jauhkan, dan di sini kita bisa lihat, ini saya coba lihat di bagian sini. Oke, ini ada kerenggangan. Oke, ada kerenggangan. Ini ada kerenggangan seperti ini. Jadi di sini selnya yang sambungan plat selnya yang putus, atau sambungan sel bagian atas yang putus. Oke, seperti ini. Dan di sini saya akan coba gunakan alat, oke, untuk pendeteksian. Ini yang agak sederhana tapi canggih. Oke, langsung saja. Oke teman, di sini saya ada sebuah alat cas dari kiprok motor, dimana di dalamnya sini ada bagian kiprok motor yang warna hijau seperti ini. Kiprok motor yang warna hijau seperti ini, dan untuk rangkaiannya sama seperti di video sebelumnya, yaitu di bagian in yang warna bagian kanan atas ini yang ke in. Ini terdapat trafo CT 1818, dan di bagian ini ke CT nya yang negatif, kemudian plusnya ini ke output positif dari alat pengecasannya. Dan di sini ada beberapa indikator LED warna merah, hijau, dan biru, dimana untuk warna biru ini jika voltase pengisian di atas 15 volt atau arusnya tidak masuk ke dalam aki. Untuk warna hijau ini LED-nya jika posisi pengisian aki full di 14,5 volt, dan LED merah ini jika kondisi aki 12 volt atau alat casnya belum dinyalakan. Seperti ini. Dan di sini untuk trafo CT yang saya gunakan. Untuk trafonya seperti ini. Trafo CT 5 ampere, di bagian sini 18 dan 18, di sini CT-nya yang ke negatif, dan untuk yang 18 saya kasih 2 buah diode strip putih menghadap keluar, ini menghasilkan arus positif, dan warna putih ini ke input dari kiproknya tadi. Oke teman, dan di sini saya akan coba langsung tes untuk aki ini bagaimana kondisi dari sebuah pendeteksian aki yang mungkin sederhana dan tentunya hasilnya lebih mempermudah dari sebuah sistem perbaikan aki. Ini canggih tapi sederhana. Oke teman, di sini saya pasang dari jepit casnya. Oke, di bagian sini saya pasang di bagian negatif dan positifnya. Dan di sini untuk lampu LED-nya agak redup karena voltasenya 10,67, dan saya akan coba nyalakan. Oke, LED merah, hijau, dan biru. Ini LED birunya menyala. Oke, untuk voltasenya, ini untuk voltase dari avonya ini 17 volt. Saya on-off-kan. Oke, nyalanya agak terang, jadi tidak stabil. Oke, saya nyalakan lagi di 17,3 volt. Oke teman, dan di sini saya akan coba langsung hubungkan dari plat selnya ini. Oke, langsung hubungkan dari plat sel yang bermasalah tadi. Oke, apakah LED birunya ini menyala? Oke. Saya siapkan gunting, jepit gunting baja seperti ini. Keras bos, ya agak keras, hasilnya ini agak keras bos. Oke, agak mungkin sulit untuk tersambung. Ini sebentar. Oke teman, di sini saya akan coba jumper pakai tang. Oke, seperti ini. Di sini saya akan lihat nilai voltase pada saat dilakukan pengisian.
Oke, dan lampu LED-nya ini apakah birunya sudah menyala? Oke, seperti ini. Di sini saya akan coba untuk lakukan seperti ini. Oke teman, di sini LED hijaunya sudah menyala dan LED birunya sudah padam dan voltase akinya di 13,62. Jadi arusnya sudah bisa masuk. Oke, seperti ini. Saya lepas. Oke, LED birunya menyala lagi. Oke, seperti ini masalah pada sebuah aki, dimana saat kita perbaiki mungkin ngedrop terus dan tidak terjadi pengisian, ataupun saat dipakai di motor ini mungkin arusnya langsung hilang. Ini bisa disebabkan dari plat sel yang ada pada sambungan akinya ini langsung lepas, terlepas ataupun keropos. Ini bisa terjadi. Jadi saat kita lakukan pendeteksian, tanpa membongkar dari akinya, kita bisa lihat dari sistem pengisiannya. Di sini 18, 17 volt, seperti ini. Dengan alat ini bisa mempermudah dari sebuah masalah aki tanpa harus membongkar terlebih dahulu. Kita tambahkan cairan dulu, kita tes pakai arus yang agak besar, pakai bolam. Kemudian jika tidak terjadi masalah, kita bisa lakukan dengan starter motor untuk arus yang lebih kuat. Ini bisa dilakukan, tetapi jika kondisi aki seperti ini langsung hilang, voltasenya kecil, ini bisa disebabkan dari plat sel akinya yang putus. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama di sini saya akan coba untuk melakukan perbaikan. Saya akan lepas dari alatnya sini. Ini sudah ketemu masalahnya bos, dan di sini tinggal perbaikannya. Seperti ini. Oke teman, di sini sudah saya siapkan beberapa alat. Untuk yang pertama di sini saya bersihkan plastiknya di japitnya sini. Seperti ini. Saya tambahkan tisu untuk mengeringkan dari plat selnya. Seperti ini bos. Di sebelah kanan seperti ini. Di sini saya akan kerik dari sambungan plat selnya. Ini yang tadi keras, saya sambung sulit sekali. Seperti ini. Sudah kelihatan timahnya. Saya siapkan solder 60 watt dan timah seperti ini. Langsung saya panaskan bos. Seperti ini. Sulit untuk nyambung bos, ini kurang bersih. Diulangi lagi seperti ini. Coba lagi bos. Sudah mulai nempel. Seperti ini.
Oke, yang sebelah kiri, ini langsung agak cepat supaya nanti yang dikerik ini supaya langsung bersih, langsung bisa solder. Cepat reaksinya bos. Seperti ini. Oke, kita pastikan benar-benar menyambung atau sudah bersih. Oke, ini timannya sudah menempel. Oke, seperti ini. Oke, saya tambahkan lagi. Oke, saya tambahkan lagi seperti ini. Oke. Seperti ini, saya tambah lagi supaya nyambung. Oke, seperti ini bos. Oke, seperti ini sudah menyambung. Dan di sini saya akan lepas dari atau saya ambil tisunya. Oke, seperti ini. Saya ambil tisunya. Di sini saya akan coba cek lagi. Oke, menggunakan alat cas tadi. Oke, di sini voltasenya saya pasang sekalian. Untuk voltasenya 12,49 langsung stabil. Oke, di sini sudah saya sambung lebih kuat. Nah, terlepas saya coba cas lagi bos. Seperti ini.
Oke, sudah nyala terang, voltase 12,4. Saya akan coba on kan. Oke teman, ini untuk voltase akinya sudah mulai masuk. Oke, dan untuk ciri-ciri dari voltase pengisian yang berjalan normal, ini voltasenya berurutan dari 12 volt, kemudian naik ke 13,7 dan nanti berhenti di 14,4 volt atau 14,5 volt. Oke, dan untuk selanjutnya di sini saya tambahkan air aki biasa seperti ini. Oke, di atas selnya sedikit. Oke, sudah cukup. Oke teman, di sini saya akan coba nyalakan lampunya, apakah berfungsi. Oke, off. Saya tes pakai lampu. Oke, sudah nyala dan stabil di 12,6 12 volt. Jadi arus ini sangat besar sekali. Oke, untuk memastikan bahwa kondisi aki ini sudah normal kembali setelah dilakukan perbaikan. Oke teman, di sini untuk voltasenya 12,5. Oke, 12,6. Oke, seperti ini. Dan di sini saya akan cek. Ini tadi setelah diberi tes beban untuk voltasenya sangat stabil dan besar. Saya akan coba cek berapa nilai ampernya. Saya gunakan baterai analyzer. Ini maaf untuk kondisi ruangannya seperti ini. Oke, saya tes ke 100. On tes berapa nilai arus atau CCA. Oke, 7 CCA. Oke, seperti ini. Oke, mungkin di sini untuk akinya belum penuh arusnya, atau masalah pada plat sel akinya sehingga penyimpanannya mungkin kurang begitu stabil, atau nilai CCA-nya tidak terlalu tinggi, cuma 7 ampere, tetapi voltasenya bagus 12,42. Ini mungkin bisa disebabkan oleh plat selnya ini. Ini ada yang berwarna hitam atau merah seperti ini. Ini adalah dimana untuk kondisi plat seperti ini, plat sel seperti ini biasanya terjadi keretakan atau timbulnya kerenggangan pada setiap bagian plat selnya yang menyebabkan voltasenya bagus, tetapi saat di starter mungkin tidak begitu kuat atau tidak begitu besar. Ini bisa menyebabkan atau dikarenakan plat selnya ini ada yang patah-patah pada bagian satu platnya, karena di sini ada 3 untuk yang hitam dan 4 yang abu-abu ini. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada salah kurang dalam video ini bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya bos.